Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi Shalom, salam sukacita bagi setiap kita. Mari bersama kita mau kembali datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau bersatu, kita mau satukan hati dalam ibadah doa malam saat ini. Dan kiranya biarlah dari tempat kita masing-masing kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan, kami rindu membawa korban syukur kami, pujian kami, penyembahan kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap menaikkan syukur kami hanya bagi nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami datang membawa syukur kami hanya kepada Yesus.
bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami bagi Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kepadamu, ya Allahku, ya Yesusku. Kami naikkan syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagimu, Allahku yang ajaib, Engkau mulia. Kami sembah Engkau selamanya. Tiada yang seperti-Mu. Ya Ralamasik, ya Ralabaralamo. Haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau, terpujilah nama-Mu. Kau Allah yang kudus.
Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Apapun keadaan hidup kami, Engkau yang selalu datang dengan kasih setia-Mu, memberikan ketenangan, memberikan sukacita bagi setiap kami. Dan biarlah sukacita itu selalu terus menjadi milik bagian hidup kami Tuhan. Dan kami mau selalu terus menyembah Engkau, memuji-muji nama Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Dan kami percaya kekuatan Tuhan yang senantiasa ada bagi setiap kami. Kami mau lebih lagi datang menyembah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku dari tempat kita masing-masing naikkan syukur, naikkan pujian yang terbaik bagi Yesus. Kiara lawasikina, yara lawasikira, lawasikira, lawasikira. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus yang kudus, Kau ajaib. Yara labara lamase, yara lamas, yara labara labatakana, yara lamas, yara lamas, yara labara. Yara lamas, yara lamas, yara labara lamas, yara labara. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kami naikkan syukur kepadamu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom. Selamat malam dan juga salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, sidang jemaat yang terkasih dimanapun berada.
kita kembali bersama-sama untuk kita boleh menerima akan firman Tuhan yang sungguh-sungguh boleh menjadi kebutuhan bagi manusia batiniah kita, yang akan membawa manusia lahiriah kita, saudaraku, untuk kita boleh melakukan pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan seperti yang ada di saudaraku di layar, yaitu menyingkirkan sarang penyamun, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Kau kembali layakkan setiap kami, dimanapun kami berada, untuk kami sehati, kami sepakat untuk ada di hadirat Bapa, dan semuanya hanyalah oleh kuasa darah anak-Mu yang tunggal Yesus yang sudah tercurah bagi setiap kami, sehingga melayakkan kami untuk kami boleh kembali bersekutu, untuk kami boleh kembali membawa segala puji dan sembah setiap kami hanya bagi Tuhan. Dan biarlah semuanya itu adalah ekspresi pengucapan syukur, ungkapan terima kasih hanya kepada Tuhan buat segala kebaikan, kesetiaan, penyertaan yang daripada Engkau yang tidak pernah ada habisnya bagi setiap kami, Tuhan. Dan hari ini kami mau untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami boleh menerima akan firman-Mu, Tuhan. Siapkan hati setiap kami, buatan hati kami tanah hati yang baik ketika benih firman Tuhan diberitakan, disampaikan bagi setiap kami. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang menyampaikan akan firman Tuhan, biarlah segala persiapannya Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menyempurnakan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat, boleh mengubah, memulihkan, dan juga membuat setiap kami Tuhan untuk kami boleh berkenan di pemandangan Tuhan. Dan kami juga sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Segala pekerjaan roh jahat yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami dari firman Tuhan kepada yang lain, bahkan yang juga mencoba untuk mencuri berkat firman Tuhan yang telah Kau sediakan bagi setiap kami, kami katakan Kau tidak pernah punya hak, Engkau tidak pernah punya bagian. Engkau kami perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari bebaskan, luaskan pekerjaan-Mu terjadi atas setiap kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sambut berkat firman Tuhan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Ya, jadi sekali lagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu dengan judul atau dengan topik menyingkirkan sarang penyamun. Mungkin bagi sebagian kita judul ini terlalu aneh mungkin ya, atau terlalu asing bagi setiap kita. Tetapi percayalah bahwa ini adalah sebuah istilah yang Yesus pakai buat setiap kita, saudaraku, untuk kita bisa mengerti bagaimanakah kita harus menjadi para pendoa, menjadi para pelayan, saudaraku, yang betul-betul kita berkenan di hadapan Tuhan kita. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan sarang penyamun? Apa yang dimaksud dengan sarang penyamun? Saudaraku, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sarang penyamun, menyingkirkan sarang penyamun, saudaraku, itu istilah yang Yesus pakai ya. Ketika dia mengusir para pedagang atau semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, saudaraku. Hal ini, saudaraku, tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-13. Beginilah bunyinya. Dan berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi saudaraku, dikatakan dengan begitu jelas, kalau dalam perikop yang utuh kita baca, kita akan melihat sebuah kemarahan Yesus yang luar biasa. Dia tidak hanya berkata kepada mereka, ya, bahwa rumahku kau jadikan sebagai sarang penyamun, kau pakai sebagai tempat untuk berjual beli. Tetapi juga Yesus selalu ketika dia menegur mereka, dia pun juga membongkar balikkan meja, ya, penukar uang, kursi-kursi saudaraku dia singkirkan. Dia begitu marah pada waktu itu. Kenapa? Karena satu, saudaraku, bahwa rumah ya Bapaknya, ya, yang disebut sebagai rumah doa itu akan dipakai atau dijadikan sebagai sarang penyamun, ya. Nah, saudaraku, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan
Kalau kita mau sama-sama kita bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan saudaraku sarang penyamun, maka dikatakan artinya adalah segala sesuatu. Segala sesuatu yang menjadi penghalang bagi orang percaya dalam membangun rumah doa atau dalam membangun kehidupan doanya. Ya. Jadi segala sesuatu yang menjadi penghalang, yang bisa menjadi penghambat bagi setiap kita orang-orang percaya untuk apa? Untuk kita membangun diri kita, untuk kita membangun hidup kita, saudaraku sebagai rumah doa atau sebagai saudaraku kehidupan kita sebagai kehidupan yang saudaraku membangunnya di dalam kehidupan dalam doa-doa kita saudaraku. Jadi kita mau sama-sama kita lihat apa saja saudaraku yang menjadi contoh ya. Apa saja saudaraku yang menjadi saudaraku contoh sarang penyamun dalam kehidupan kita. Biarlah waktu kita mendengar saudaraku contoh-contoh sarang penyamun dalam setiap kehidupan kita, kita mau untuk kita boleh merendahkan hati. Ya firman Tuhan saudaraku itu salah satu sifatnya adalah apa? Mengingatkan kita, bahkan dia menegur kita. Sekiranya ada hal yang saudaraku itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita mau bersama-sama untuk kita merendahkan hati. Untuk kita saudaraku, kita berubah. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan. Yang pertama saudaraku, ya seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12. Ya, dikatakan lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yesus ketika saudaraku dia hendak masuk ke bait Allah, dia melihat saudaraku, ada begitu banyak saudaraku para pedagang yang mereka saudaraku berdagang di halaman bait Allah. Itu saudaraku di hadapan Yesus, ya di pemandangan Yesus saudaraku itu adalah hal yang tidak kudus. Itu adalah hal yang tidak suci. Kenapa? Karena saudaraku bait suci atau bait Allah tempat saudaraku di mana orang-orang percaya, ya orang-orang Kristen saudaraku, orang-orang yang mereka adalah para murid Yesus untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan dengan hati, ya dengan motivasi, dengan sikap hati saudaraku kudus untuk mereka menghampiri Tuhan. Tapi dikamiri dengan para pedagang yang berjual beli di halaman bait Allah saudaraku. Itu betul-betul saudaraku di hadapan Yesus itu hal yang tidak kudus. Ada begitu banyak saudaraku contoh dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita saudaraku melakukan hal yang salah, hal yang saudaraku itu jahat. Roh Allah dalam hati kita, Roh Kudus dalam hati kita akan mengingatkan kita. Ada yang tidak kudus yang kita sudah lakukan atau katakan atau bahkan pikirkan. Maka saudaraku kita perlu untuk apa? Untuk kita sesegera mungkin. Ya kita saudaraku kita merendahkan hati untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku yang membuat atau sarang penyamun saudaraku yang ada dalam setiap kehidupan kita itu adalah ketidakkudusan. Kita tahu bahwa saudaraku Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang suci saudaraku. Maka biarlah kita boleh menghampiri dia dengan sikap hati, dengan kondisi hati, dengan motivasi saudaraku yang kudus di hadapan Tuhan. Kita bersyukur bahwa memang kita saudaraku manusia yang tidak sempurna. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus saudaraku dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi kita masih hidup di dunia saudaraku. Terkadang saudaraku tanpa kita sadari. Tetapi Roh Kudus saudaraku mengingatkan kita bahwa kita sudah salah. Maka kita bersyukur kita punya saudaraku darah Yesus yang sudah tercurah. Yang tidak hanya menyelamatkan kita. Tetapi juga dikatakan dia membasuh. Dia menyucikan setiap kita saudaraku. Supaya apa? Supaya kita kembali kudus di hadapan Tuhan. Kita kembali berkenan di hadapan Tuhan saudaraku. Jadi yang pertama yang sama-sama kita mau ketahui. Kita mau cek, kita mau saudaraku pahami. Kita mau lihat hidup kita. Apakah ada ketidakkudusan yang sudah kita lakukan. Maka saudaraku bila Roh Kudus mengingatkan. Saudaraku bertobat di hadapan Tuhan. Yang kedua saudaraku apa yang menjadi sarang penyamun ya dalam setiap kehidupan kita.
yang menghalangi setiap kita untuk kita membangun rumah doa, untuk kita membangun sebuah kehidupan doa yang berkemenangan, saudaraku. Yang kedua, malas berdoa. Ini tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-40, saudaraku ya. Saya akan bacakan bagi siap kita. Setelah itu ia, ya di sini ia itu adalah Yesus, kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah saudara, ini adalah penggalan daripada perikop ketika saudaraku Yesus ada di Taman Getsemani. Menjelang saudaraku esoknya dia harus ditangkap, diadili saudaraku. Untuk saudaraku dia dihukum dengan hukuman saudaraku yang begitu hina, yaitu hukuman saudaraku dia harus disalibkan saudara. Nah jadi saudara, ini adalah sebuah perikop penggalan saudaraku di dalam perikop saudaraku di dalam Yesus ketika saudaraku dia ada di Taman Getsemani dan dia mengajak 3 muridnya yang dekat dengan dia. Ada Petrus, ada Yakobus dan juga Yohanes saudara. Dia merindukan ketika dia mengajak mereka, ya, saudaraku setidak-tidaknya mereka bisa menjadi apa ya? Mereka bisa memotivasi. Mereka juga bisa menguatkan Yesus yang pada waktu itu saudaraku berdoa di hadapan Bapaknya. Dia sedang menghadapi sebuah tekanan yang begitu hebat saudaraku. Kenapa? Karena esoknya dia harus saudaraku ditangkap, diadili saudaraku dan dia harus dihukum. Hukuman saudaraku, hukuman salib, hukuman yang paling hina pada waktu itu. Tetapi kita mendapati bahwa sampai 3 kali dalam perikop saudaraku ini, kita mendapati bahwa saudaraku ketika Yesus berdoa dan ketika dia kembali untuk melihat para muridnya, itu mereka dikatakan mereka tidur. Mereka sudah tidak kuat menahan kantuk mereka. Mereka sudah tidak kuat saudaraku untuk menahan mata mereka. Ya. Sampai yang ketiga Yesus berkata, silahkan tidur kalau begitu. Dan ketika mereka tidur, ketika mereka cukup dikatakan mari bangun dan mari kita pergi. Saudara, ini mengingatkan siap kita saudara. Bahwa kalau setiap kita saudaraku membiarkan sarang penyamun yang bernama malas berdoa itu saudaraku bercokol dalam hati kita. Maka kita tidak akan memiliki atau kita tidak akan bisa membangun sebuah kehidupan doa yang berkemenangan. Sebuah kehidupan doa saudaraku yang penuh dengan terobosan. Ya, kenapa? Karena malas berdoa. Malas berdoa tapi minta jawaban-jawaban saudaraku Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Minta jawaban-jawaban atas segala pergumulannya. Saudaraku tidak mungkin. Karena Allah hanya akan bertindak, Allah hanya akan saudaraku dia memberi pada waktu kita berdoa. Pada waktu kita mengetok pintu, pintu dibuka bagi siap kita. Pada waktu kita saudaraku mencari, kita akan menemukan dia. Waktu kita saudaraku kita meminta, maka kita akan mendapatkan. Jadi kalau kita malas berdoa, kita saudaraku enggan untuk kita berdoa. Bagaimanakah Tuhan dia bisa bekerja saudara dalam setiap kehidupan kita. Karena dia hanya akan melakukannya pada waktu saudaraku ada sebuah permintaan, ada sebuah permohonan, ada sebuah seruan kepada dia. Dan barulah dia bertindak saudaraku. Allah kita adalah Allah saudaraku yang maha tahu. Dia Allah yang maha mengetahui saudaraku. Dia bahkan juga Allah yang maha kuasa. Ya, dia tahu apa yang kita inginkan. Tapi dia mau kita menyampaikan. Dia mau untuk kita bisa berdoa kepada dia. Barulah saudaraku dia bertindak. Dan saudaraku saya percaya bahwa jawaban-jawaban Tuhan atas segala doa kita adalah jawaban yang melampaui apa yang kita serukan saudaraku. Jadi yang kedua, saudaraku camkan dengan baik-baik. Jika engkau malas berdoa, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang ketiga saudaraku, apa yang menjadi sarang penyamun yang saudaraku itu akan menghambat, yang akan merintangi siap kita saudaraku untuk kita bisa menjadi atau membangun kehidupan doa atau kita membangun hidup kita sebagai rumah doa di hadapan Tuhan. Yang ketiga tidak percaya. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan bagi siap kita saudaraku. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu
tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudaraku, ada seorang bapak yang punya saudaraku anak yang sakit dan saudaraku dibawa kepada murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus saudaraku dikatakan mereka sudah berusaha ya. Tapi dikatakan hasilnya tidak ada kesembuhan buat anak ini saudaraku. Sampai akhirnya ya orang tua saudaraku anak yang sakit ini menemui Yesus saudaraku. Dan Yesus katakan kepada para muridnya, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Ya, garis bawahi kata tidak percaya. Dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Yang ketiga, saudaraku tidak percaya. Saudaraku, sekali lagi saya sudah katakan bahwa kita sudah sepakat, kita paham bahwa Allah kita adalah Allah yang maha mengetahui. Waktu kita berdoa, percayakah atau tidak saudaraku, Allah tahu saudaraku. Berarti waktu kita berdoa maka kita percaya bahwa Tuhan ambil bagiannya. Saya sudah ambil bagian saya, itu saya berdoa dan saya percaya. Maka biarlah Tuhan ambil bagiannya untuk dia menjawab apa yang saya doakan. Saudara, sekali lagi salah satu sarang penyamun yang harus sama-sama kita waspadai adalah ketidakpercayaan. Saudara mungkin berkata, nggak mungkin Pak itu terjadi kepada saya. Saudara, sekali bermurid Yesus, mereka dikatakan saudaraku, mereka sering ya mereka bersama-sama dengan Yesus. Bahkan keseharian mereka saudaraku mereka melayani bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat bagaimanakah Yesus berdoa kepada Bapanya. Bagaimanakah saudaraku mereka melihat ketika saudaraku Yesus mengajar orang banyak. Mereka pun juga melihat ketika saudaraku Yesus menyatakan saudaraku mukjizat. Mereka melihat ada begitu banyak saudaraku dari Yesus hal-hal yang luar biasa. Yang harusnya membuat iman mereka itu saudaraku percaya. Tapi buktinya ketika saudaraku mereka melayani saudaraku seorang anak yang sakit. Ya mereka tidak bisa menyembuhkannya. Kenapa? Karena tidak percaya. Bayangkan saudaraku. Mereka bersekutu tiap-tiap hari saudaraku. Mereka berbicara dengan Yesus. Bahkan mereka pun juga makan bersama-sama dengan Yesus. Tapi kok mereka saudaraku ada sebuah boleh dibilang ketidakpercayaan kepada Yesus. Ini juga bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Maka biarlah pada waktu kita menjadikan diri kita sebagai rumah doa. Kita membangun hidup kita saudaraku di dalam doa. Maka biarlah apapun yang kau katakan kepada Tuhan. Apapun yang kau sampaikan serukan kepada Tuhan. Biarlah hatimu itu percaya kepada Tuhan. Bahwa dia pasti akan mengerjakan. Bahwa dia pasti akan melakukan bagiannya. Bagian kita adalah kita berdoa. Bagian kita adalah percaya. Bahwa dia adalah saudaraku Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Dia Allah yang mengatasi saudaraku segala apapun saudaraku yang bagi kita mustahil. Tapi bagi dia saudaraku tidak ada perkara yang mustahil. Yang keempat saudaraku kita mau cepat saudaraku. Apa yang saudaraku menjadi contoh sarang penyamun dalam setiap kehidupan kita. Yang harus sama-sama kita kenali dan kita harus saudaraku buang dalam setiap kehidupan kita. Jangan biarkan hatimu saudaraku itu dikuasai oleh sarang penyamun. Mendua hati. Ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang sama saudaraku ya. Oke, yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya, ya.
Saudaraku, dikatakan orang yang mendua hati itu sama seperti, saudaraku, orang dapat disamakan seperti orang yang bimbang. Ya. Dan orang yang bimbang itu, saudaraku, contohnya itu adalah gelombang laut yang, saudaraku, dikatakan diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, saudara. Nah, saudara, orang yang mendua hati pun juga dikatakan akibatnya dia tidak tenang ya di dalam kehidupannya. Berarti, saudaraku, mendua hati, saudaraku, adalah hal yang perlu untuk kita singkirkan di dalam setiap kehidupan kita. Mendua hati, saudaraku, berbicara mengenai, saudaraku, kita ini adalah orang yang mudah dipengaruhi. Mudah, saudaraku, untuk kita ini, saudaraku, diajak ke sana kita mau, diajak ke sini kita mau, tapi, saudaraku, itu adalah sesuatu yang tidak baik buat setiap kita. Saudaraku, Yesus pernah ya membandingkan dirinya itu, saudaraku, dengan Mamon. Dia katakan, pilih aku atau pilih Mamon. Ya. Jadi betul-betul, saudara, kalau kita pilih Tuhan, maka kita, saudaraku, akan menghambakan Mamon dalam kehidupan kita. Artinya Mamon jadi hamba buat siap kita. Tapi kalau kita pilih Mamon, maka, saudaraku, Yesus itu menjadi hamba buat kita. Saudaraku, pada waktu kita pilih Yesus, maka di dalam Yesus, saudaraku, itu ada segala berkat. Baik berkat-berkat rohani maupun segala berkat jasmani. Tetapi ketika kita memilih Mamon, saudaraku, kita tidak akan menemukan Tuhan. Belum tentu kita menemukan Tuhan, saudaraku. Jadi saya mau katakan bahwa saudaraku, di dalam setiap kehidupan kita, mari kita mau pilih. Ya, kita mau pilih, yaitu kita pilih Yesus, kita pilih Dia. Di dalam Dia, saudaraku, itu ada semua berkat yang menjadi kebutuhan kita. Berkat uang, berkat apalagi kesehatan, berkat apalagi hikmat kepandaian, masa depan yang baik, saudaraku. Di dalam Mamon tidak ada sama sekali. Jadi, saudaraku, biarlah kita cek, saudaraku, apakah hati kita itu hati yang mudah dipengaruhi. Atau yang kedua, hati kita, saudaraku, sudah dikuasai, saudaraku, sepenuhnya oleh Mamon misalkan, saudaraku. Tapi kita katakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Tapi, saudaraku, pikiran kita tidak akan pernah, saudaraku, bisa dilepaskan dari, misalkan, saudaraku, harusnya ini adalah hari di mana saya harus beribadah. Di mana, saudaraku, waktu untuk saya berdoa, untuk baca firman. Tapi, saudaraku, terus dikuasai, saudaraku, oleh Mamon, berbahaya, saudara. Waktu kita katakan saya pilih Yesus, maka kita akan singkirkan itu, saudaraku. Jadi, biarlah, saudaraku, mendua hati. Itu, saudaraku, kebimbangan, keraguan-raguan dalam hatimu. Itu kita mau singkirkan sama-sama, saudaraku. Supaya apa? Supaya siap kita bisa membangun yang namanya rumah doa. Kita bisa membangun kehidupan doa yang penuh dengan berkemenangan. Penuh, saudaraku, penuh dengan terobosan. Bahkan juga doa yang penuh, saudaraku, dengan apa? Dengan antusias, ya. Supaya kita bisa melihat jawaban-jawaban Tuhan terjadi dengan begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, apa yang kelima, saudaraku? Sarang penyamun apa, saudaraku? Salah contoh yang kelima dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya akan menyampaikan kurang lebih ada sekitar 7, saudaraku, sarang penyamun yang harus sama-sama kita kenali, kita waspadai, kita perintahkan pergi dalam setiap kehidupan kita. Ya. Tetapi saya percaya ada begitu banyak contoh-contoh yang lain, saudaraku, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 yang akan kita bisa temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini hanya contoh-contoh, saudaraku, yang terjadi, yang seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang kelima, motivasi yang salah. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang kelima adalah motivasi yang salah. Kenapa? Karena salah berdoa, saudara. Jadi, saudara, sekali lagi, kita dikatakan kamu sudah berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Motivasinya salah.
Mungkin kita saudaraku berdoa untuk sebuah pokok pergumulan. Dan kita bungkus saudaraku bahwa pokok pergumulan yang kita minta kepada Tuhan itu adalah untuk kebaikan misalkan. Untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Tapi sebenarnya itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Supaya apa? Supaya orang memuji. Supaya saudaraku apa? Orang saudaraku mereka apalagi menghormati kita dan sebagainya. Artinya apa? Itu untuk kita sendiri. Untuk memuaskan hawa nafsu. Untuk saudaraku memuaskan ego kita. Dan Allah adalah pribadi yang maha mengetahui saudara. Dan kita tidak menerima apa-apa pada akhirnya. Kenapa? Karena salah memiliki motivasi. Biarlah pada waktu kita berdoa untuk apapun juga. Ya kita saudaraku meminta apapun juga. Kita mau cek hati kita saudara. Apakah waktu saya meminta ini motivasi saya benar apakah tidak? Apakah untuk kemuliaan Tuhan? Apakah untuk apa? Untuk membuat saudaraku orang mereka saudaraku bisa mengalami ya pemulihan, pembaharuan oleh karena kita misalkan. Kita cek saudaraku. Sekiranya saudaraku itu adalah hal yang saudaraku kita damai sejahtera, kita sukacita. Saudaraku maka Allah pasti akan menjawabnya tepat pada waktunya. Saudaraku, ketika kita berdoa meminta sesuatu saudaraku yang berkenan di hadapan Tuhan. Contoh, kita meminta jiwa-jiwa baru ya untuk Tuhan tambahkan. Tuhan pakai kita saudaraku untuk kita bisa memenangkan jiwa. Itu adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga misalkan berdoa supaya apa? Supaya ada anggota keluarga kita saudaraku mungkin ada yang masih belum bertobat. Kita terus doakan di hadapan Tuhan. Itu juga adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Selaras dengan kerinduan hati Tuhan. Yaitu apa? Supaya semua orang tidak binasa. Tapi dikatakan beroleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga berdoa misalkan saudaraku untuk apa? Untuk pertumbuhan secara rohani. Untuk apa? Kedewasaan secara rohani saudaraku. Ada karakter Kristus saudaraku yang saudaraku terus bertambah-tambah dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan saudaraku rekan-rekan kita sejemaat para pelayan saudaraku yang ada di dalam tim kita saudaraku. Itu juga adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku biarlah kita cek ya. Ada saudaraku orang yang saudaraku dia meminta sesuatu yang saudaraku boleh dibilang itu apa ya, minta sebuah pulau misalkan. Waduh saudaraku, untuk apa? Untuk nanti tempat retreat gitu ya. Atau tempat gathering, atau untuk ibadah outdoor gitu ya. Nah saudara, kita cek apakah itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan ataukah tidak. Kita minta saudaraku misalkan kendaraan yang terbaru gitu misalkan ya. Atau kita minta saudaraku handphone yang terbaru gitu ya. Padahal HP-nya masih bagus saudara. HP-nya masih saudaraku, HP-nya masih apa ya, masih boleh dibilang masih layak pakai misalkan saudara. Ya. Jadi cek motivasi kita. Apakah karena kita minta HP baru itu misalkan bagi para pelajar misalkan, bagi para saudaraku mahasiswa gitu ya. Untuk apa? Karena terpengaruh teman-temannya. Teman-temannya saudaraku itu ada yang sering kali ganti handphone misalkan. Handphonenya saudaraku belum masih keluaran terbaru, beli lagi. Beli lagi saudaraku. Nah kita terpengaruh misalkan. Nah kita saudaraku akhirnya apa? Kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya. Nah ternyata saudaraku di hadapan Tuhan motivasi kita salah. Kenapa? Karena motivasi kita adalah untuk kita menyaingi teman kita. Untuk apa? Untuk kita saudaraku tidak dipandang sebelah mata oleh dia. Bahwa kita pun juga mampu. Nah itu sesuatu yang keliru. Ya kita mau sama-sama kita cek. Kalau itu adalah hal yang salah. Kita saudaraku tidak usah kita berdoa. Kenapa? Karena kita tidak akan menerima apa-apa. Cek dan barulah kita berdoa di hadapan Tuhan ya. Jadi kita mau sama-sama. Sebelum kita berdoa, kita cek motivasi kita. Begitu motivasi kita benar, mari berdoa di hadapan Tuhan. Bangun dirimu ya sebagai rumah doa. Bangun kehidupanmu ya sebagai saudaraku para pendoa yang sungguh-sungguh berdoa sampai kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang keenam saudaraku apa? Sarang penyamun dalam setiap kehidupan kita saudaraku.
trauma kegagalan, ya, khususnya dalam memperoleh jawaban-jawaban doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kejadian pasal yang keempat ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya. Saudara, sebenarnya kalau contoh yang real itu adalah Kejadian pasal yang keempat ayat yang kelima. Ya, ini adalah perikop di mana saudaraku Kain dan Habil itu mereka bersama-sama mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil bumi, saudaraku ada sayur mayur, saudaraku ada buah-buahan. Dan kalau Habil mempersembahkan kambing domba di hadapan Tuhan. Ketika mereka sama-sama mereka mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan, saudaraku, ternyata persembahan Habil yang diterima oleh Tuhan. Ya, ternyata saudaraku doa Habil yang diterima oleh Tuhan, saudaraku. Ternyata seruan Habil yang saudaraku dikatakan itu yang diterima oleh Tuhan. Dan saudaraku akhirnya Kain saudaraku dia tidak lagi mau untuk dia mempersembahkan korban. Dia tidak lagi mau saudaraku untuk dia mempersembahkan doa atau mempersembahkan seruan ungkapan syukur kepada Tuhan. Dia trauma saudaraku. Kenapa? Karena apa yang dia persembahkan, apa yang dia serukan, Tuhan tidak mendengar. Ya, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi saudara, ini menggambarkan bahwa ternyata ya, setiap kita yang sudah pernah berdoa, setiap kita yang sudah pernah saudaraku kita berseru di hadapan Tuhan. Setiap kita saudaraku yang pernah kita saudaraku meminta ya, kita mengetok pintu ya, lewat doa, lewat seruan kita saudaraku. Ternyata kita masih belum mendapatkannya sampai dengan hari ini. Akhirnya dia mengalami trauma. Dia saudaraku memiliki sebuah image, dia memiliki sebuah asumsi bahwa Tuhan itu tidak mendengar doanya. Dia trauma. Akhirnya apa? Dia tidak lagi mau untuk berdoa. Kenapa? Malas. Ngapain doa? Pasti ujung-ujungnya tidak dijawab sama Tuhan. Dia mengalami sebuah trauma. Pengalaman traumatik, saudaraku. Saudara, ini adalah salah satu sarang penyamun. Ya, ini adalah salah satu saudaraku strategi kuasa kegelapan. Ini adalah salah satu saudaraku rencana roh jahat saudaraku untuk apa? Untuk membuat kita orang-orang percaya. Akhirnya kita tidak membangun diri kita sebagai rumah doa. Akhirnya kita tidak lagi saudaraku kita membangun kehidupan doa di hadapan Tuhan. Cek saudara, apakah saudara memiliki trauma kegagalan ya khususnya di dalam doa. Yang membuat engkau tidak lagi mau untuk berdoa di hadapan Tuhan. Cek saudara, saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan kita. Kita pernah punya pengalaman. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang percaya yang pasti pernah dan pasti berdoa. Dan pasti sering kita berdoa. Ya, tapi ada satu masa di mana kita ngalami trauma. Seperti Kain saudaraku. Dia punya image Tuhan tidak menjawab doanya. Hanya menjawab doanya Habil saja. Ya, akhirnya saudaraku dia jadi pelarian. Karena dia tidak lagi mau berdoa. Dia tidak lagi mau untuk dia saudaraku dia bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah beri kepada dia. Dan saudaraku dia membunuh Habil adiknya. Dan dia melarikan diri. Dia orang saudaraku yang dikatakan tidak tenang di dalam hidupnya. Seperti orang yang mendua hati tadi saudara. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kecil dalam hati, dalam pikiran kita. Pengalaman trauma, ya, gagal dalam kita saudaraku. Dikatakan memperoleh jawaban doa yang daripada Tuhan. Mari kita mau sama-sama kita bereskan di hadapan Tuhan saudaraku. Yang ketujuh saudaraku, niat jahat atau dosa. Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi ini sudah sangat jelas ya, bahwa penghambat ya dalam setiap kita saudaraku membangun rumah doa atau saudaraku
Menjadi pendoa saudara adalah niat jahat atau saudaraku hal yang saudaraku dikatakan dosa. Ini tentunya kita mau sama-sama terus saudaraku untuk kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi saya katakan tadi bahwa saudaraku darah Yesus tercurah ya tidak hanya menyelamatkan kita. Ya, tetapi juga dikatakan tiap-tiap saat saudaraku itu membasuh, itu menyucikan, bahkan juga saudaraku dikatakan melayakkan kita dari apapun ya niat jahat atau dosa di hadapan Tuhan. Ya, kita mau terus untuk kita pakai darah Yesus saudaraku untuk membuat kita senantiasa berkenan di pemandangan Tuhan kita saudara. Nah saudara, bagaimanakah cara untuk kita menyingkirkan sarang penyamun dalam kehidupan kita saudara? Yang pertama adalah kita bertobat dari semua perbuatan sarang penyamun yang sudah kita lakukan. Ya, kita bertobat. Bertobat saudaraku adalah sebuah tindakan iman. Semula kita menghadap ke selatan, waktu kita bertobat maka kita akan berubah 180 derajat. Kita tidak lagi menghadap ke selatan, tapi kita menghadap ke utara dan kita terus berjalan ke arah utara. Kita melupakan semua yang ada di belakang kita, kita melupakan semua saudaraku yang ada di daerah selatan. Kenapa? Karena kita sudah bertobat. Ya. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara. Jika Roh Kudus mengingatkan. Ada 1, 2. Atau saudaraku minimal 1. Mari saudaraku engkau bertobat di hadapan Tuhan. Sekarang juga. Ya, sekarang juga. Waktu yang terbaik untuk kita bertobat itu bukan nanti. Itu saudaraku bukan saudaraku besok. Itu bukan nunggu hari Minggu. Untuk kita beribadah bersama-sama. Kita saudaraku bersekutu bersama-sama. Kita menghampiri Tuhan bersama-sama. Itu suasana yang sangat tepat. Suasana yang sangat enak untuk saya bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, waktu yang terbaik adalah sekarang. Ketika kau diingatkan, segera hampiri Tuhan. Tuhan, aku bertobat. Aku merendahkan hati dan diriku. Aku mau taat akan firman-Mu. Aku bertobat jikalau aku punya trauma kegagalan. Aku tidak lagi berdoa. Aku datang di ibadah, di persekutuan. Tapi aku tidak mau berdoa. Aku punya image, aku punya asumsi bahwa engkau hanya menjawab doa si A, si B saja. Tapi aku tidak pernah mengalami jawaban Tuhan. Saudaraku, mari bertobat. Yang kedua, kembali kepada firman Tuhan yang adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Saudara, kita bersyukur bahwa sampai dengan hari ini ya, firman Tuhan itu menjadi pelita ya, bagi kaki dan terang bagi siap langkah kita. Saya mau katakan kita terus menerus kita membutuhkan firman Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita senantiasa membutuhkan firman Tuhan saudaraku menjadi panduan kita. Dalam kehidupan studi kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan usaha kita, dalam kehidupan pelayanan kita terlebih saudaraku. Bahkan dalam saat kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita saudaraku bersosialisasi saudaraku dengan masyarakat, dalam kehidupan kita saudaraku dalam banyak hal yang menjadi bidang dalam hidup siap kita. Firman Tuhan juga panduan siap kita untuk kita bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Sehingga keuangan kita adalah keuangan saudaraku yang betul-betul mengalami kemerdekaan. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi. Kita tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Kenapa? Karena kita sesuai dengan firman Tuhan, kita mengatur keuangan kita. Ya, kita atur duit kita dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, tidak pernah mengalami kekurangan. Saudara,
Mari kembali pada firman Tuhan. Engkau boleh saudaraku memiliki waktu doa yang begitu saudaraku mungkin panjang. Ya, Yesus katakan kepada para muridnya tadi, tidakkah kamu sanggup berdoa, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja. Kita tidak 1 jam, 2 jam, 3 jam saudaraku. Ya, tapi saudara kalau saudara tidak baca firman Tuhan itu berbahaya saudara. Itu berbahaya. Maka biarlah kita berdoa tapi kita juga baca firman Tuhan. Kenapa? Karena memandu setiap kita untuk kita saudaraku hidup dalam keseharian kita. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi pada waktu kita bertobat, yang kedua kita kembali pada firman Tuhan, kita akan saudaraku mengalami kemenangan dalam hal kita boleh membangun kehidupan kita sebagai para pendoa, atau membangun hidup kita sebagai rumah doa, atau bahkan juga memberi hidup kita sebagai para pelayan Tuhan, atau bahkan juga saudaraku kita sebagai jemaat Tuhan, kita akan mengalami keberhasilan saudaraku. Kenapa? Kita bertobat, kita merendahkan hati, merendahkan diri. Roh Kudus ingatkan kita taat kepada Dia dan kembali pada firman Tuhan saudaraku. Akhirnya kita bisa mengalami kemerdekaan. Yang terakhir saudaraku, alami doa yang berkemenangan. Yesaya pasal 66 ayat 19 sampai dengan 20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kita percaya pada waktu saudaraku kita merendahkan hati, kita saudaraku membereskan di hadapan Tuhan apapun saudaraku serang penyamun, saudaraku yang Roh Kudus ingatkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali kepada firman Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya doa yang berkemenangan. Kita akan mengalami yang namanya pelayanan saudaraku yang berdampak. Kita akan mengalami bahwa hidup kita adalah hidup yang boleh membawa pengaruh yang baik bagi banyak orang saudaraku. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam segala bidang, di dalam setiap kehidupan kita. Pekerjaan yang diberkati, studi saudaraku yang juga diberkati, bahkan juga perkuliahan yang juga diberkati saudaraku, usaha demi usaha kita pun juga boleh mengalami terobosan, boleh mengalami kemenangan, keluarga kita keluarga saudaraku yang keluarga yang harmonis, keluarga yang mengerti kehendak Tuhan, keluarga yang saudaraku sepakat untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain, bahkan semua bidang dalam hidup setiap kita mengalami kemenangan. Kenapa? Karena kita sama-sama kita saudaraku membereskan sarang penyamun saudaraku yang ada dalam setiap kehidupan kita. Kita adalah orang-orang saudaraku yang sama ya, seperti Yesus sudah dikatakan bahwa Dia menyingkirkan ya para pedagang, menyingkirkan saudaraku orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Sebenarnya saudaraku tidak ada yang salah ya dengan apa yang mereka lakukan. Tapi saudaraku tempat yang mereka pakai, waktu yang juga mereka saudaraku gunakan, itu saudaraku yang kurang tepat. Ya. Jadi kita waktu saudaraku dikatakan, di situ kan dikatakan meja penukar uang dan juga saudaraku bangku para pedagang merpati saudaraku ya. Jadi kita lihat saudaraku di Madiun ada saudaraku ya apa namanya pasar hewan, ada tempatnya saudaraku. Dan juga penukar uang juga ada tempatnya juga saudaraku ya. Ya, money changer saudaraku ada di tempatnya. Waktu kita saudaraku persembahan, kita kolekte, kita persepuluhan, kita pun juga sudah ada bank yang kita bisa saudaraku tukar uang yang baik, uang yang bagus ya kalau kita persembahan secara langsung. Atau juga kalau misalkan kita saudaraku memberikannya secara apa namanya waktu ibadah, kita bisa tukar dengan yang baik. Ya, di depan gereja tidak ada saudaraku tempat penukaran uang ya, tetapi saudaraku ada tempat-tempatnya masing-masing saudaraku ya. Jadi jangan sampai kita keliru bahwa Tuhan Yesus itu Dia
tidak suka dengan para pedagang. Bukan seperti itu konteksnya ya. Tapi timingnya dan juga tempat mereka berjual beli itu saudaraku yang tidak tepat. Ya, makanya Yesus marah. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, siapapun kita yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita senantiasa kita memiliki cara pandang seperti Yesus. Yaitu apa? Menyingkirkan sarang penyamun. Supaya apa? Supaya bait Allah atau bait suci saudaraku dapat dipakai sebagai tempat sebagaimana mestinya. Itu sebagai rumah doa, sebagai saudaraku tempat bersekutu. Orang-orang saudaraku percaya untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Itu saudaraku juga dikatakan melambangkan sikap hati kita. Bahwa setiap kita adalah saudaraku rumah doa. Ya, setiap kita saudaraku adalah para pendoa. Setiap kita adalah orang-orang percaya saudaraku yang Yesus merindukan. Tidak ada sarang penyamun yang ada di dalam hati setiap kita saudaraku. Biarlah hari ini saudaraku kita mengambil sebuah pilihan yang tepat. Kita bisa mengerti, kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita saudaraku kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan telah berhenti disampaikan. Dan hamba percaya bahwa Roh Kudus yang akan memberikan kami pengertian. Roh Kudus yang akan memberikan kami sungguh-sungguh apapun yang harus kami tindak lanjuti ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengingatkan. Roh Kudus yang mengingatkan kepada setiap kami. Betapa berbahayanya ketika kami membiarkan hati kami, hidup kami. Itu ditempati oleh para penyamun dan mereka membuat sarang di dalamnya. Itu membuat setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mengalami kegagalan. Kami pasti akan mengalami hambatan. Kami tidak akan mengalami pertumbuhan. Tapi hari ini firman Tuhan berbicara dengan begitu jelas bagi setiap kami. Untuk kami boleh menyingkirkan segala hal yang menghambat setiap kami. Untuk kami boleh membangun hidup kami sebagai rumah doa. Atau kami boleh membangun setiap kehidupan doa kami. Atau bahkan kami juga boleh membangun hidup kami. Hidup yang benar sebagai pelayan Tuhan. Sebagai para pelajar, mahasiswa. Bahkan juga karyawan, pengusaha Tuhan. Semuanya Tuhan. Bila hari ini kami boleh mengerti. Ingatkan Tuhan. Supaya kami boleh mengakui. Kami boleh meredakan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami pada akhirnya Bapa, kami boleh menyingkirkan semua ya, sarang penyamun dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh boleh mengalami doa. Kami boleh mengalami sungguh-sungguh Tuhan kehidupan pelayanan. Kami boleh memiliki kehidupan keseharian kami yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Remakan, meteraikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan-Nya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia rama ta sikap pada rama ya rama, kia rama ta sikap pada rama ya rama, kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.